Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea di mana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan mengulas printer Epson L1455 yang saya gunakan selama ini ya, yang sudah berumur 5 tahun ya sahabat Om Dea. Jadi printer ini mulai saya gunakan di bulan Desember 2019 ya. Nah, jadi ini sudah pernah saya bahas di usia 2 tahun ya, yang mana kedua printer saya L1455 ini sudah pernah diganti scannernya ya sahabat Om Dea. Saya akan mengecek untuk total hasil printnya ya selama hampir 5 tahun ya sahabat Om Dea. Kita masuk di konfigurasi ya, kemudian kita klik pemeliharaan, lanjut kita klik di pemeriksaan nozzle ya. Nah, kemudian kita tekan start ya, tinggal pilih yang black atau color ya. Nah, saya tekan yang color ya sahabat Om Dea. Nah, ini sudah keluar. Kita cek hasil cetaknya sahabat Om Dea. Print head masih normal ya, semua warna masih merata ya sahabat Om Dea, mulai dari black, cyan, magenta, dan yellow ya. Nah, kemudian untuk hasil cetak totalnya 150.694 halaman ya. Jadi di sini ada untuk black white-nya 98.000, kemudian untuk color page-nya 51.000 ya. Biasanya kalau color page ini dari dokumen warna ataupun foto ya, foto ukuran A3 yang biasa saya cetak di printer ini sahabat Om Dea. Untuk hasil cetak foto di printer ini ya, ukuran A3 maupun A4 lumayan bagus ya sahabat Om Dea. Kekurangan dari printer Epson L1455 ini hanya di scanner. Di tahun kedua atau tahun ketiga ini pasti error. Punya saya pun demikian, dua-duanya sudah pernah ganti scanner ya. Nah, kita lihat yang satunya sahabat Om Dea. Nah, ini untuk printer yang satunya ya, sama-sama L1455. Pertama saya pakai, saya buat tanggal, bulan, dan tahun ya. Fotokopi Dea 25 Desember 2019 ya sahabat Om Dea. Jadi ketemu Desember 2024 ini pas 5 tahun ya. Kita coba tes print head ya. Kita klik konfigurasi, kemudian pemeliharaan. Nah, kita klik pemeriksaan nozzle print head ya. Kemudian kita tekan copy warna atau hitam ya. Nah, untuk yang ini sahabat Om Dea, total fake-nya 85.800 ya. Untuk colornya 10.500, kemudian untuk hitam 75.000 ya. Nah, jadi total dari kedua printer ini 235.000 halaman yang sudah tercetak di kedua printer Epson L1455 ini ya. Nah, biasanya kalau untuk fotokopi sahabat Om Dea, tarif untuk fotokopi per halaman ya itu 500 ya sahabat Om Dea. Kemudian kalau print dokumen hitam putih itu Rp1.000 per halaman. Untuk warna itu 2.000 ya. Nah, kalau untuk cetak foto ukuran A3 saya jual 60.000 ya sahabat Om Dea per foto. Nah, jadi hasil dari kedua printer ini sahabat Om Dea bisa kita hitung ya. Kalau misalkan kita rata-ratakan kali 500, kalau 100.000 aja itu berarti 50 juta ya. Kalau 200.000 berarti 100 juta. 100 juta, nah belum cetak foto dan print dokumen yang warna ya. Nah, jadi anggaplah dari kedua printer ini sudah menghasilkan untuk fotokopinya sekitar 100 jutaan ya sahabat Om Dea. Kita global sebanyak 200.000 lembar ya. Padahal total keseluruhannya 235.000.
Nah, saya hitung global aja, 200.000 kali 500 rupiah. Kalau misalkan kita jumlah dengan hasil fotonya ya, misalkan kita ambil sedikitnya aja lah, 100 lembar ukuran A3 kali 65.000 berarti 6.500.000 ya sahabat Omdea. Nah, kalau misalkan 1000 itu sudah 65 juta. Nah, jadi kedua printer ini kalau diambil hitung global itu bisa mencapai 150-an juta ya sahabat Omdea untuk hasil fotokopi dengan cetak fotonya plus cetak dokumen ya, atau print dokumen baik warna maupun hitam putih. Kenapa saya ulas kembali di usia 5 tahun ini sahabat Omdea sebagai gambaran ya, karena ada beberapa sahabat Omdea yang tanya ya, kenapa semuanya yang dipakai sama Omdea ini printernya Epson gitu ya. Nah, alasannya jadi kepakainya bisa tahunan gitu ya, jadi bukan hanya 2-3 tahun kemudian rusak. Nah, terkecuali kalau misalkan kita mengganti tinta yang tidak direkomendasikan oleh Epson ya. Nah, itu ibaratnya di luar tanggung jawab Epson gitu ya. Nah, itu kesalahan kita sendiri. Jadi kalau printer Epson ini diperlakukan secara benar sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Epson itu sendiri, maka pemakaiannya cukup lama ya sahabat Omdea. Walaupun ya ada beberapa part yang rusak ya, seperti scanner tadi. Jadi scanner itu sahabat Omdea harganya sekitar 2 jutaan ya. Nah, jadi untuk segala masang dan sebagainya anggaplah 2,5 juta. Nah, itu sangat wajar saya kira ya sahabat Omdea, karena ya dibanding hasil sangat jauh berbeda gitu ya. Hasilnya sudah ratusan juta, nah sementara spare part yang diganti hanya 2,5 juta ya. Nah, kalau lain-lain sahabat Omdea untuk tinta segala macam, terus terang aja saya menggunakan tinta yang KW ya sahabat Omdea. Misalkan tinta hitamnya pakai 744 ya. Nah, 744 ini saya pakai yang KW, sedangkan yang untuk warna pakai seri 64 itu sama KW juga. Cuma selama KW itu sama-sama tinta dye ya dengan yang original Epsonnya, jenis tintanya sama, itu nggak ada masalah saya kira ya sahabat Omdea. Cuma ada permasalahannya di kualitas ya, itu sudah jelas. Pertama, mengenai ketahanan hasil cetak, terutama seperti foto ya. Nah, kalau kita pakai tinta original itu mungkin 2-3 tahun tanpa dilaminasi itu masih bagus ya sahabat Omdea. Nah, tetapi kalau misalkan kita pakai yang KW, nah itu nggak nyampe setahun udah berubah warnanya itu. Nah, saya kasih contoh yang ini nih. Ini udah setahun lebih. Kalau yang ini laminatingan, nggak ada perubahan warna gitu ya. Yang tanpa laminating ya seperti ini nih. Padahal ini sama kertas foto juga ya sahabat Omdea. Perbedaannya di situ ya sahabat Omdea, di ketahanan dari hasil cetak, terutama hasil cetak foto ya. Jadi kalau sahabat Omdea pengen hasil cetak fotonya tahan lama menggunakan printer Epson, maka gunakanlah tinta yang original ya sahabat Omdea. Nah, tetapi kalau misalkan rata-rata di tempat sahabat Omdea ini misalkan habis cetak foto yang ukuran 8R atau 10R kemudian langsung dilaminating, nah itu nggak ada masalah juga kalau pakai tinta KW ya. Nah, cuma satu hal, untuk supaya tahan lama ya dari produk Epson ini harus rutin mencetak ya. Jadi sebetulnya nggak ada perawatan yang detail, tetek bengek ya. Cuma satu kuncinya, hanya rutin kita mencetak. Karena kalau kita tidak rutin, misalkan kita biarkan seminggu 2 minggu nggak mencetak, tinta yang ada di printhead itu lama-lama akan mengerak ya sahabat Omdea. Mengerak kemudian kering, yang akhirnya membuat printhead itu menjadi rusak. Jadi alhamdulillah selama ini sahabat Omdea yang saya pakai ya dari produk Epson ini di printhead nggak ada masalah ya. Nah, kecuali yang pernah saya buat videonya di L121 itu karena menggunakan tinta art paper dan rusak itu karena jarang mencetak ya sahabat Omdea. Jadi kalaupun sahabat Omdea menggunakan tinta art paper atau tinta pigmen, yang penting satu hal tadi, yaitu kata kuncinya rutin mencetak ya sahabat Omdea. Om, gimana kalau misalkan 2 minggu nggak mencetak? Ya kalau sekali 2 kali mungkin masih ya sahabat Omdea. Tapi kalau keterusan ya jangan harap printheadnya bisa tahan lama gitu ya. Kalau misalkan usahanya masih sepi terus jarang yang cetak,
Nah, solusinya 2-3 hari sahabat Om Dea mencetak paling tidak 1 halaman warna ya. Nah, itu untuk mencegah supaya tinta yang di print head tadi tidak mengering ya sahabat Om Dea. Nah, jadi saya sarankan kalau sahabat Om Dea membuka usaha pemula ya, baik itu cetak undangan ataupun fotokopi yang menggunakan produk Epson, ingat kata kuncinya rutin mencetak ya sahabat Om Dea, supaya printer itu tahan lama. Seperti punya saya ini sampai menghasilkan ya katakanlah ratusan juta ya sahabat Om Dea. Dan kalau dibelikan printer ini sudah bisa kebeli printer 10 hasilnya ini. Nah, jadi itu sahabat Om Dea, ini sekedar informasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi referensi bagi sahabat Om Dea yang masih bingung untuk memilih printer ya, printer merek apa yang harus saya gunakan. Mudah-mudahan video ini menjadi solusi bagi sahabat Om Dea. Baik sahabat Om Dea, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bagi yang belum, silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Dea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.